Al-Fiqh Anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ila akhir ayah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga nilainya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa untuk semoga menjadi wasilah akan syafaat yang akan diberikan kepada kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ketika saya sampaikan bagaimana kabarnya hari ini, bisa tolong jawab dengan ucapan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Oke, template banget ya. Tidak apa-apa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke. Karena tetap harus semangat bagi kita, karena kita sudah jauh-jauh untuk tiba di sini. Ada yang dari Talang Jambe tadi disebutkan. Maka bekal yang paling utama dalam menuntut ilmu adalah pertama niat, yang keduanya bagaimana kita memiliki giroh. Kita punya semangat untuk bisa mendapatkan sececah hikmah yang akan disampaikan, dan insya Allah itu semua sudah kita miliki di kegiatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, insya Allah untuk kegiatan kali ini sifatnya talk show. Jadi nanti akan sifatnya itu tanya jawab bersambungan dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Kusnadi. Nah, sebelum itu mari sama-sama kita membuka kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama diiringi dengan bacaan Al-Fatihah yang dibacakan oleh para hadirin dan juga oleh kita semua. Ila hadirat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum memulai kepada kegiatan inti, kita persilahkan untuk barangkali ada sepatah dua patah kata atau sambutan. Yang pertama ditujukan oleh tuan rumah, yaitu dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bangraya kepada Bapak Haji Najib, dipersilahkan. Strategi ya, Ustadz, kok lupa, Kusnadi Ihwani ya, biasa kalau terlalu dekat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Kusnadi Ihwani yang kami hormati, pimpinan dari Gerakan Infak Beras Pak Aziz dan juga sahabat takmir Pak Bayu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada terdaftar hari ini 15 masjid dan musola yang hadir di sini. Pertama, selamat datang di Masjid Baitur Rahman, Masjid Galeri Al-Quran. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Masjid ini masih dalam rangka finishing pembangunan 4 lantai. Pak Kusnadi, masjid ini masjid Bondo Nekat atau Mission Impossible. Dulu kan direhab dengan kiblat ke sana, ada dana dikas tinggal 13 juta. 13 juta kawan-kawan berembuk untuk merehab dengan anggaran 9M. Ketika kumpul biaya, mana biayanya? Tidak ada. Akhirnya kami agak tipu-tipu sedikit dengan yang nyusun, kami punya 300 juta tapi fiktif. Fiktif ya, alhamdulillah kami tidak, dan anehnya tidak mau membuat proposal, tidak mau minta-minta. Jadi kami tidak pernah minta-minta menghadap, cuman melalui WA saja. Anggarannya 9M. Di tengah perjalanan sudah sampai struktur 4 tingkat sekitar 5M. Datang Ustadz Eri Sulaiman,
Dia ingin kita ajak ke galeri rumah Baitul Quran di Gandus. Dia terinspirasi. Dia tanya berapa perlu uang? 6 miliar. Kalau begitu kita kumpul melalui infak Al-Quran, satu halaman 10 juta, 604 halaman. Alhamdulillah sekarang sudah 500 halaman, 550 halaman, tinggal 50 halaman lagi. Dan membengkak anggaran sampai sekarang sudah 10,5 M. Tinggal 5 M lagi. Semuanya alhamdulillah hanya berdoa Pak dengan Tuhan dan mengakses ke beberapa kawan. Terima kasih Pak Kusnadi datang ke Palembang, dan Pak Ajis dan Pak Bayu sudah memilih Masjid Baitur Rahman ini suatu berkah bagi kami. Pak Bayu ini bukan orang asing lagi bagi kami, sudah sahabat takmir di sini. Beliau sering mempelopori pertemuan-pertemuan di sini. Jadi tadi sudah perkenalan dengan beberapa program. Sama programnya barangkali taklim Jumat Sabtu Ahad dengan sarapan berkah Jumat, datang dengan kiai, dengan di sini ada Imam Al-Hafiz 4 orang. Jadi prinsip kami dulu mendirikan masjid ini risau Ustadz. Pertama WC. Setiap ke masjid WC-nya ya maaf ya. Nah kami kata orang masjid kami itu minimal bintang 4 levelnya pada waktu itu. Yang kedua sound system. Sound system orang mengatakan selalu bisa memancar ke beberapa negara. Dan yang ketiga adalah imam. Setiap masjid masuk dorong-dorongan. Kami di sini ada 4 imam Al-Hafiz, alhamdulillah gantian. Baca namatkan setiap malam, setahun itu 3 kali khatam oleh imamnya. Yang keempat kenyamanan. Masjid ini pertama kali waktu dibawa dulu Masjid Palembang yang punya AC. Alhamdulillah sekarang. Nah ini Pak semuanya kontribusi para pihak, donatur-donatur. Kita hanya mengkomunikasikan, berdoa pada Allah SWT. Kalau program khusus kita ada 4 sekarang dari. Ya. Tapi visi kita barangkali Pak, Pastabikul Khairat untuk husnul khotimah. Jadi orang-orang masuk sini adalah orang-orang yang mengejar akhirat untuk husnul khotimah. 4 program andalan, Baitullah, Baitul Mal, Baitul Dakwah, dan Baitul Muamalah. Saya kira kami akan menonjolkan Baitul Muamalah. Ada 4 yang akan kami launching program. Yang pertama program peduli lansia. Jadi kita akan kerjasama dengan para lansia nantinya. Kita rumah-rumah lansia untuk datang ke sini atau rekreasi. Mengapa kita pilih demikian? Karena ketuanya sudah lansia Pak. Sudah 70 tahun. Diganti tidak mau. Yang kedua program peduli perempuan single parent. Jadi banyak yang ditinggalkan oleh suami. Kita sudah ada percontohannya di sini Pak dengan membuka UMKM. Ketiga sarjana pionir. Sarjana yang baru model ini Pak. Dengan membuka percetakan dan air kangen water di hadapan Bapak ini sudah disumbang 2 mesin di sini Pak, senilai 80 juta. Yang ketiga program model marbut, pembinaan marbut. Kami modelnya baru nasi goreng Pak. Nanti dengan Ustadz Eri kita akan membangun galeri di situ Pak untuk latihan para marbut untuk melukis Al-Quran. Jadi itulah kira-kira program kami Pak. Kami ingin belajar. Saya sudah pernah datang ke masjid Pak ini, ketemu Pak Ustadz Kusnadi di situ, bertanya ada beberapa hal-hal yang positif, tapi belum kami terapkan karena kami dalam posisi membangun masjid Bapak ini untuk penampungan orang-orang yang itikaf luar biasa. Ada ranjang makannya setiap hari kecuali hari Senin dan Kamis kita banyak dan enak beliau itu di daerah industri Pak, Sragen. Tinggal barangkali kontak aja lah, apalagi kalau bupatinya satu visi. Kami ingin mendengar Bapak tadi, banyak harapan pada Bapak bagaimana cara memakmurkan masjid dan juga kumpas tuntas strategi takmir jamaah layanan. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami baru-baru ini Pak wisata ke beberapa masjid sampai dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ke 5 masjid yang kira-kira mempunyai spesifik, dan ke masjid Bapak itu sudah tahun lalu sebelum Covid Pak. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan, ini adalah suatu berkah bagi kita. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Dengan akhir kalam saya ucapkan sama-sama membaca Alhamdulillah. 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 Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Najib atas menyampaikan sambutannya. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, saatnya kita masuk kepada sesi inti pada kali ini, yaitu kita akan coba menggali-gali apa sih yang menjadi strategi dari bagaimana cara memakmurkan masjid, gitu kan. Terkadang memang problematika masjid itu banyak Bapak Ibu. Saking banyaknya jadi kita nggak tahu nih cara beresnya gimana misalkan. Nah maka dari itu alhamdulillah di sesi kali ini kita sudah bersama dengan gurunda kita yaitu Ustadz Kusnadi Ikhwani yang akan membersamai. Dan tadi untuk informasi saja, untuk sesi kali ini sistemnya tanya jawab Bapak Ibu. Jadi barangkali kalau ada keluhan atau ada masalah yang ingin dicurahkan bisa disampaikan langsung. Nanti kita akan sampaikan satu mic untuk diberikan untuk bertanya. Nah jadi silahkan nanti Bapak Ibu siapkan pertanyaannya. Apa yang menjadi hal yang mau diselesaikan bisa ditanyakan langsung di sesi talkshow kali ini seperti itu. Baik, sebelumnya kita ingin sapa dulu kepada Pak Kusnadi. Assalamualaikum Pak Kusnadi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Belum nempel, Mas? Belum nempel. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, bahagia selalu, ya, Masya Allah. Jamaah juga bahagia dan sehat selalu. Nah, sehat itu paling mahal, iman paling mahal, diperjalankan Allah ke rumah Allah juga paling mahal. Banyak yang hari Minggu banyak kegiatan tapi memilih ke rumah Allah. Alhamdulillah, iya Ustaz betul. Baik, pembukaan dulu lah ya. Boleh Ustaz, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daun pandan dibikin ketupat. Cakep. Makan dua rasanya lega. Cakep. Bila salam dijawab dengan semangat, semuanya masuk surga. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Masya Allah, semoga beliau selalu diberikan umur yang berkah, umur yang bermanfaat, ya, bisa memimpin masjid untuk menginspirasi umat. Para guru, para kiai, para alim ulama yang Masya Allah hari ini diperjalankan, masjidnya sangat nyaman sekali. AC-nya sentral, ya. Sound systemnya dari mana belinya Pak nih? Oh, bagus sound systemnya ini ya. Oh bagus. Ya. Oh dari Jakarta. Ya. Dan ini tulisan Ustadz Dery Sulaiman ya. Masya Allah. Karpetnya juga empuk, enak ya. Betah lah di masjid sini ya. Udah buka 24 jam juga ini Pak ya? Oh iya, sama lah ya. Tutup besok hari kiamat ya. Ya oke. Saya kemarin ke Masjid Sofia juga, ya perjalanan 1 jam seperempat ya. Itu masjid betul-betul buka 24 jam karena tidak ada pintunya. Jadi semua masjid tidak ada pintunya kan sana, ya kayak joglo semua los itu ya. Oh ini baru masjid buka 24 jam ini karena tanpa pintu. Karena banyak takmir masjid itu sukanya ngunci masjid. Nah, maka cocok itu biar nggak dikunci sama takmir maka tanpa pintu. Nah, maka takmir masjid yang masih suka ngunci masjid, pintunya besok dicopot saja. Nah, itu. Karena Masjid Al-Falah sama, dulu juga Masjid Al-Falah itu habis isya digembok, menjelang subuh baru dibuka, setelah subuh digembok lagi, sama. Ya, kebanyakan masjid itu. Ya masjidnya jarang orang mau mampir gitu ya, takmirnya tidak ramah ya. Takmirnya hanya diurus 3 orang. Pak Roto, Ustadz Surono sama Mas Surat.
Padahal masjidnya luasnya bisa menampung 2000 jamaah. Karena digajinya 2M. Ya, banyakan ngurus masjid 2M. Ya, makasih Mas. Tanpa ada masjid yang diprofesionalkan gitu ya. Makasih Mas, kasih berapa? 100.000. Imam masjid kasih 300.000. Gimana mau ngurus masjid serius? Maka ngurus masjid waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa, energi sisa, pikiran sisa. Akhirnya masjidnya nggak keurus dengan serius. Nah, ini Masya Allah ya, udah megah, udah nyaman. Nah, tinggal bagaimana ini dimakmurkan lagi ya, supaya yang wakaf itu mendapat aliran pahala terus menerus. Gitu Mas pengantarnya ya. Jadi mungkin banyak diskusi saja. Diskusi masalahnya apa. Kalau tadi saya di Masjid Jami' Muhammadiyah ngasih materi 18 kegagalan takmir masjid. Nah, biasanya materi ekstrim lagi, ru'yah takmir masjid. Nah, tinggal pilih materi yang mana gitu ya. Ya baik, mungkin perkenalan, nama saya Kusnadi Ikhwani. Ya, ini buku yang saya tulis. Ya, kemarin minta kiriman dari Mas Bayu. Ya, alhamdulillah tadi pagi ada yang borong bukunya. Ya, nah ini saya juga gelarnya Prof. Alhamdulillah, tapi tidak jalur akademisi. Kan sekarang ada yang pengen cepat doktor beli gitu ya. Nah, kalau saya tidak beli. Alhamdulillah saya resmi bikin sendiri. Nah, gitu ya. Tanpa bayar. Prof saya bukan profesor tapi provokator. Nah, bedanya. Pakai V. Ya. S2 saya saat ini saya ngambil S2 di Unismu. Nah, tapi sebelum saya ngambil S2 saya sudah bikin gelar sendiri, MM, Marbot Masjid. Nah, ini kenalan nama saya. Basic saya sebetulnya bukan seorang ustadz. Ya, saya itu pedagang ayam goreng. Nah, ayam goreng namanya Sako, sambal korek. Salah satu cabang saya pernah saya buka di Palembang, alhamdulillah tutup. Ya, bangkrut itulah ya. Cabang saya sempat 50 outlet dengan jumlah karyawan lebih dari 300-400 karyawan. Ya? 1000 sambal. Ayam geprek sambal korek itulah bisnis yang saya jalankan sejak 2016 diamanai Bupati Sragen untuk mengelola Masjid Raya Al-Falah. Dari situlah saya belajar ke Jogokarian, belajar ke Malaysia, belajar ke Turki, belajar ke Mekah, ke Madinah bagaimana mengelola masjid. Sepulang itu barulah saya terapkan saya ngelola masjid serius, totalitas. Ya. Maka saya pensiun dari Direktur Geprek Group. Wow. Ya, saya resign, gaji saya tinggalkan, yang tiap bulan dapat gaji nyaman, saya memilih menjadi abdi dalam Masjid Raya Al-Falah. Apa yang saya lakukan waktu itu? Kalau di sini Pak, pengen subuhnya berapa jamaah Pak? 80 berapa soft? 2 S3 gitulah ya, agak kita bonusin gitulah ya. Kira-kira kalau subuhnya bisa sampai jalan gitu mau nggak Pak? Oh, saya kasih tipnya. Sholat subuh masjid apa ini namanya? Baitur Rahman. Ya, tanggal berapa sebelum Ramadan berhadiah umroh. Wah. Insya Allah nanti penuh. Atau kalau perlu sholat subuh berhadiah Innova Ribbon. Itu insya Allah itu. Ini lagi di Jogja ya Mas Bayu ya. Sholat subuh dapat apa itu? Hadiah mobil ya yang sujud itu. Iya Pak. Iya, jadi jamaah yang pengen dapat hadiah mobil, daftar nomor HP dan absen. Nanti datangnya harus sebelum iqomah atau sebelum adzan. Bagi yang datang sebelum adzan nanti dapat poin. Bagi yang datang sebelum adzan subuh poinnya lebih gede. Nanti akan dikasih hadiah 1 bulan kemudian. Jadi orang pada pindah ke masjid tersebut karena ada mobil. Kalau kayak hayya 'alas shalah nggak ada yang datang. Tapi kalau dikasih mobil umroh banyak yang rame. Ya, ini teknik Pak, teknik. Tapi jangan dianggap nanti ini niatnya bukan sholat gitu. Tapi yang penting kan masjidnya makmur dulu. Nah kalau mau niru yang lebih ekstrim di Musola Nurul Islam di Cikarang Barat. Pak Raditya beli buku saya pulang langsung mengumumkan.
Kami sampaikan bagi takmir masjid yang tidak pernah hadir di masjid, tidak pernah sholat di masjid, dan tidak pernah rapat di masjid, mulai saat ini saya berhentikan dari takmir masjid. Gitu Pak Raditya. Tapi jangan ditiru, ini agak keras gitu ya. Langkah kedua, bagi anak-anak SD, SMP yang mau maghrib, isya, subuh, maka saya kasih bonus 10.000 per hari. Akhirnya perumahan di Telaga Murni, Cikarang Barat, anak-anak pada ke musola semua karena ada uang 10.000. Jangan anak-anak malah dikasih marah, akhirnya trauma ke masjid. Tolong anak-anak jangan rame, ganggu orang sholat. Nah, akhirnya malas ke masjid. Langkah kedua, bagi anak-anak yang bisa memaksa kedua orang tuanya untuk mengantarkan ke masjid dan sholat ke masjid, maka saya kasih tambahan uang saku dan saya ajak jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya pada nangis di hadapan kedua orang tuanya. Ini teknik ya. Nanti mungkin harus inovatif Pak. Ya, kalau nggak inovatif, umat ini masih enggan ke masjid itu. Ya, bahkan mungkin masjid itu dianggap tempat orang suci. Padahal masjid itu ya tempat untuk orang mensucikan diri gitu. Nah, ini gambaran ya, awal-awal saya bagaimana menginisiasi Masjid Raya Al-Falah. Ya, contoh juga yang saya lakukan adalah satu masjid minimal ada full timernya, minimal kalau masjid kayak ini 10 orang. Pegawai full timer. Jangan mikirkan yang lain. Imam, muadzin, bersih-bersih, keuangan, pelayanan. Ya, kalau mungkin ini 5 sampai 10. Kalau Al-Falah saat ini pegawainya ada 33 orang. Full timer. Ya, dan saya sendiri juga saat ini ya fokusnya ngurus masjid. Ini gambaran bagaimana memakmurkan masjid. Nah, kalau masjid-masjid yang saat ini tumbuh bagus ya, kalau anak di Sukabumi ada masjid 1.000.000 pemuda, Mas Anggi gitu ya. Infaknya 1 bulan ya sekarang lebih 800-an juta per bulan. Ya, yang di sana datang sana kasih kopi kayak kafe gitu ya, espresso. 1 gelasnya 25.000. Ya, per gelas. Siapapun datang di situ. Dan kalau nginep di sana dikasih bantal. Nah, silakan di Sukabumi. Ya, anak-anak muda semua. Menurut informasi tahun depan gaji marbot masjidnya 9 juta. Nah, biar apa semangat ya. Jadi rektor gaji, jadi pegawai negeri digaji, jadi tentara digaji, tapi ngurus masjid belum banyak yang digaji. Kalau saya nggak digaji, kalau saya alhamdulillah menggaji. Ya, jadi kalau takmir masjid kalau bisa yang menggaji. Ini gambarannya bagaimana mengajak orang agar mau ngurus masjid. Ya, mungkin dialog saja. Pertanyaannya apa sampean? Nah. Baik, terima kasih. Ada lagi, Ustaz? Enggak, sampean tanya aja, kalau enggak tanya enggak saya jawab. Kan talk show. Iya. Kalau saya materi terus nanti jenuh lah. Oh ya, siap. Oke, alhamdulillah. Baik. Dari Bapak Ibu ada? Ya, silakan. Ya, monggo. Pokoknya permasalahan masjid apa saja dan supaya makmur seperti apa. Oh, udah ada Ustaz mic-nya? Ya. Boleh. Bisa perkenalkan nama dan juga dari DKM mana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Anugrah Pratama ingin bertanya kepada Ustadz Kusnadi tentang fenomena masjid hari ini. Ustadz, sering kita mendengar kalau di masjid-masjid perkotaan mungkin untuk mendapatkan dana, ide-ide itu sangat mudah sekali untuk kita sosialisasikan. Tapi ketika kita mulai masuk ke kampung-kampung, Ustadz, kami menemukan berbagai masjid yang mohon maaf untuk menghidupi masjid dia mungkin masih terseok-seok dalam soal ekonomi keumatan, Ustaz. Jangankan untuk memberikan fasilitas kenyamanan seperti mungkin tadi kita menjamu segala macam, untuk kadang operasional menghidupkan lampu, kemudian operasional sederhana itu pun masih terseok-seok. Nah, hingga akhirnya masjid di kampung-kampung itu mungkin ada saran ide dari Ustadz bagaimana caranya kalau di kampung modelnya untuk mengajak
takmir itu membuat inovasi memakmurkan masjid? Mungkin itu Ustaz, pertanyaan dari kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya nggak ada perbedaan masjid kampung maupun perkotaan. Bagaimana Nabi Ismail ya, ketika ibunya ketika saat ini adalah sa'i antara Safa dan Marwah, itu kan dulu juga tempatnya kering, tempatnya belum ada bangunan seperti saat ini di Masjidil Haram. Tapi karena memang berkhidmatnya sungguh ya atas perintah Allah, ngurus masjid, memakmurkan masjid, ya akhirnya dari mana-mana itu datang, kebaikan itu datang. Bagaimana Mas Anggi membangun masjid sejuta pemuda di Sukabumi? Tadinya belum punya masjid, tapi karena saat ini itu nggak bisa lepas dari media sosial, lewat Instagram itulah akhirnya banyak donasi datang. Jadi jangan dipikirkan ketika di daerah itu susah, yang penting ada yang ngasuh, itu yang utama. Siapa pengasuhnya dan dioptimalkan sosial media. Hampir 3 masjid yang saya kenal saat ini, 4 masjid ya, yang banyak lah ya. Di Makassar ada masjid baru, Al-Baru. Jadi terusan di Kalimantan ada masjid Ismu Yaya, Kapal Munjalan. Terus di Bandung Sejuta Pemuda, di Bandung di Antapani Baitul Huda, di Surabaya Pemuda Indonesia. Itu miliaran semua rata-rata. Lewat apa? Media. Di Semarang ada Yayasan Al-Fatihah, itu musola. Pegawainya 150. Musola. Dingin loh. Karena dedicate dan totalitas. Nah, jadi gimana dimanapun yang penting ada sinyal, dan di situ insya Allah ada kebaikan. Gitu ya. Jadi saya juga lagi membina di pedesaan ya, di pinggir sungai, namanya Masjid Al-Muttaqin di Kelayun Cekani. Apa yang saya lakukan? Saya undang RT RW, masyarakat digerakkan. Setiap Rabu malam ada pengajian Rabu malam. Saya datang, saya siapkan makan malam. Akhirnya orang warga kampung berbondong-bondong semua ke masjid. Jadi berbeda lokasi, berbeda strategi. Sukabumi dikasih sajian kopi espresso. Kalau di Kali Kepiting itu disiapkan siapa yang nginap diperbolehkan. Saking nggak muatnya, datang aja di Kali Kepiting sekarang halamannya Indomaret disewa untuk nginap bagi para musafir. Setiap hari ngasih makan kurang lebih 300 sampai 2000 porsi. Karyawannya ada 23. Ya, sekarang karena nggak muat, sholatnya 2 shift. Iya. Ya kalau perlu di sini zuhur, mohon maaf kita buka shift kedua. Nah itu, jadi imam 4 itu berguna semua gitu loh ya. Iya serius, datang aja di Kali Kepiting, namanya Masjid Pemuda Indonesia. Itu Mas Ibra itu. Ngasuhnya apa? 5 tahun belajar ke saya itu masih nata sandal, masih tidur ngemper di Al-Falah. Jamaahnya cuma 1 orang anak-anak, dia terus telaten. Dan sekarang sama istrinya, sama anaknya, sekeluarga pindah tinggal di masjid. Mas Rama itu pengusaha, rumahnya banyak dan tinggal milih tidur di mana. Sekarang berkhidmat, ditinggalkan rumah-rumah yang bagus seperti tidur di masjid. Itu Mas Aziz. Nanti izin sama istri, ayo Ma kita pindah ke masjid. Tapi kayaknya belum siap gitu ya. Saya saja di Palembang, teman-teman pada nginep di Aston, ada nginep di Amaris, Five Hotel. Saya tinggal di masjid. Ya selama 3 hari tinggal di masjid. Koper saya taruh di kelas, tinggal di masjid supaya bangun langsung bisa mandi di masjid dan alhamdulillah bisa persiapan sholat subuh. Supaya apa? Saya mencoba melatih diri saya mencintai masjid. Maka teman saya pesen, Pak Gus, kalau bikin rumah jangan bagus-bagus. Loh kenapa? Nanti kalau bagus-bagus betah di rumah, jarang ke masjid. Maka saya pesen istri saya, rumahnya nggak usah bagus-bagus gitu. Ini untuk saya ya. Gitu. Jadi bagaimana perbedaan? Yang penting ada yang ngasuh. Dah lakukan terus. Saya sudah banyak mendampingin Mas Hamid. Mas Hamid itu pengen jadi pengusaha, hafidz Quran. Mas Hamid nggak cocok jadi pengusaha. Jadinya apa? Guru ngaji.
Nah, kalau guru ngaji apa bisa jadi punya masa depan? Oh, ini ngurus Quran, wahyu Allah, membimbingkan Quran, insya Allah diurus sama Allah. Akhirnya ketemu sama saya di Mojosongo, silakan datang di sana. Saya temenin, saya dampingin 2 atau 3 tahun ini. Sekarang yang belajar ngaji ada 800 orang, guru ngajinya 50 orang. Gimana caranya? Membuka kursus kilat, bisa belajar ngaji bagi lansia. Kan lansia malu ke masjid, maka datangi rumah-rumahnya. Mbahnya diajarin, ibunya diajarin, anaknya diajarin, cucunya diajarin, gurunya datang ke rumah-rumah. Nah, akhirnya bisa digaji profesional semua, dan sekarang sudah membangun, kemarin Mas Bayu ke sana, bangun rumah Quran A5 3 lantai, dan lagi beli tanah lagi, tanah wakaf. Ngurus agamanya Allah, diurus sama Allah, cuma belum pada percaya. Nah, saya sekarang banyak mendampingin teman-teman yang lagi berkhidmat ngurus masjid dan berkhidmat ngurus Al-Quran. Jadi yakin, iman, laksanakan. Insya Allah nanti Allah akan perjalankan. Coba ini tadi Bapak Najib juga sudah nyampaikan kan, ini bondo nekat Pak Gus. Uangnya cuma 13 juta, sekarang sudah terkumpul berapa? 11 miliar. Dari mana? Allah yang menggerakkan. Sound system ada yang nyumbang, karpet juga sumbangan nih. Karpet sumbangan gitu. Mas dari Allah. Tidak ada donatur tetap, donaturnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, medsosnya juga ada. Pokoknya yang penting punya niat serius, insya Allah nanti Allah akan perhatikan. Dan kalau jadi takmir masjid jangan senengnya nyimpen uang. Kalau disimpan Allah mau ngasih nanti nggak jadi. Loh ini yang kemarin nggak digunakan, masa mau tak kasih tambah lagi? Nah, gitu ya. Maka segera ditasarufkan, segera didistribusikan biar Allah. Oh ini takmirnya berarti butuh dana terus. Oh tambah lagi, tambah lagi. Ini kurang berapa miliar Pak berarti? 5 miliar. Insya Allah Pak ya. Ya Allah nanti akan menggerakkan orang-orang baik. Oh, ini operasional sebulan berapa Pak? Listrik 4. Ada duitnya toh? Oh dibantu semua. Gitu kan, tinggal dijalankan saja. Bisa. Masa ini bapak-bapak yang semangatnya luar biasa, yang muda-muda masa nggak semangat gitu loh Mas Aziz. Ya. Beliau ini bakso granat. Ya. Hati-hati kalau makan di bakso beliau harus pakai tisu yang banyak karena harus gobios. Kenapa baksonya laris? Saya tanya sehari habis 100 kilo per hari. Karena beliau gaji guru ngaji, gaji para imam masjid, donaturnya luar biasa, maka sama Allah itu namanya adalah marketing langit. Berbisnis melibatkan Allah. Maka wajar baksonya rame karena tidak untuk diri sendiri. Ya, karena untuk apa? Menggaji guru ngaji. Nah, kemarin juga Pak Kos nanti saya bantu Masjid Al-Falah, guru ngaji atau siapapun saya bantu juga. Kita doakan baksonya biar tambah cabangnya, amin. Banyak sedekahnya, amin. Banyak imam-imam masjid yang digaji dari baksonya. Amin. Gitu. Makanya dia semangat ini dalam waktu 3 hari bisa mengkoordinasi kegiatan ini. Mas Bayu mana tadi? Oh, Mas Bayu itu yang bantu karpet Al-Falah Pak. Oh, jadi karpetnya pasangi dulu, bayar kalau punya duit. Nah, iya serius. Ya kita pasang baru 2 bulan yang lalu. Iya, akhirnya belum bisa bayar. Nanti kalau ditagih-tagih belum punya duit. Nah, itu. Tapi sudah saya bayar 60 juta kemarin. Nah. Ini toko. Oh, bayarnya kalau nanti ada uang. Masya Allah. Tionghoa ya. Untuk kebaikan tidak apa untuk mamalah. Monggo yang lain silakan. Baik. Yang lain silakan. Boleh Ustaz. Baitur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kusnadi kami hormati, saya kan Pak dari masjid sama namanya Baitur Rahman di perumahan Bukit Sejahtera. Pada prinsipnya kalau dibandingkan dengan masjid ini hampir mirip-mirip saja Pak. Apa namanya suasananya di kompleks juga. Masjid kami itu mungkin sama juga dengan masjid lain, itu semuanya hampir-hampir lansia. Lansia. 50-60 tahun ke atas.
Namun alhamdulillah Pak, jemaah sudah cukup ramai kalau menurut kami. Subuh itu sampai 200 lebih, 250 jemaah. Namun itu dari tahun ke tahun seperti itu, tidak ada pertambahan jemaah. Saya sangat berharap sekali ketika sholat id itu atau sholat tarawih ada yang nyangkut Pak. Ternyata nggak ada yang nyangkut. Begitu habis sholat tarawih, habis bulan puasa, bulan Syawal udah seperti biasa lagi. Jadi nggak ada yang nyangkut. Nah itu barangkali perlu strategi apa mungkin yang perlu diinikan. Terus anak-anak muda juga memang di sana sangat kurang. Memang sepertinya kalau bahasa Palembang ya Pak, oncaknya apa? Unggulan masjid itu mesti di anak muda. Nah, kadang-kala kalau kita berurusan dengan jemaah atau dengan pengurus masjid, pemikirannya masih konservatif. Ya seperti Bapak tadi, ini baru lebih kurang 15 menit, 20 menit kami mendengar sudah agak berdebar-debar Pak. Wah ini tambah semangat sepertinya. Ngurus masjid ini. Kebetulan kami ditunjuk juga sebagai ketua masjid di situ. Jadi mohon pencerahannya buat kami dan juga buat teman-teman yang lain. Apa upaya apa yang mesti disampaikan. Yang ketiga, sekaligus saja Pak. Memang saya mesti banyak belajar dengan Pak Najib ini. Saya kapan-kapan minta waktu nanti. Mau silaturahmi. Dengan pembangunan masjid ini sudah cukup sangat-sangat megah sekali, tanpa ada proposal tapi bisa terbangun. Dan ini kami juga masih perlu seperti itu nantinya untuk personal sehari-hari. Karena dulunya kami berhemat-hemat Pak, walaupun di perumahan pengeluarannya berhemat-hemat, listrik dimatikan, AC dimatikan. Nah jadi memang benar kalian tadi, kenyamanan yang mesti diutamakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kusnadi. Anak muda, ya memang masjid saat ini darurat anak muda di mana-mana. Kecuali masjid pemuda, gitu. Nggak ada orang tuanya di situ. Namanya masjid pemuda, apalagi 1 juta pemuda. Ya. Bagaimana Pak Kus memulai anak muda mau ke masjid? Saya memulainya tahun 2017. Saya ngadakan event BMX sama apa itu yang pakai roda itu, skateboard di halaman Al-Falah, BMX di halaman Al-Falah gitu. Anak-anak pang, anak-anak jalanan itu pada datang semua, padahal belum sholat, pakai celana cingkrang, tatoan dan sebagainya. Dan ternyata dari salah satu namanya Muhammad Alan Putra Irawan, itu adalah ya anak muda ya, tapi dia punya kepedulian. Dan Mas Alan itulah yang sekarang menarik anak-anak muda Masjid Raya Al-Falah. Itu yang kami lakukan, memang rekrutmen, adakan event, ya ada dedengkotnya gitu. Nah Mas Alan narik semua anak-anak hijrah, anak-anak FES dan sebagainya sekarang ke masjid. Berproses, akhirnya yang saya lakukan berikutnya adalah saya kirim surat ke sekolah-sekolah, SMA, SEMEA, SMP, yang sederajat itu saya kirimin surat. Bapak Kepala Sekolah mohon izin sekiranya ada aktivis ya rohis yang anak-anak muda remaja Islam yang suka ke masjid, cinta ke masjid, kader-kader silahkan ikut kegiatan di Masjid Raya Al-Falah. Daftar Masya Allah yang daftar berapa? 150 anak muda. Jadi memang nembusin ke kepala sekolah. Terus apa yang kami lakukan? Siapa yang serius mau berkhidmat ke masjid, kita seleksi. Nanti belajar ngaji, belajar sholat, belajar melayani dan sebagainya. Ya terseleksi dari 150-80 anak. Akhirnya apa yang kami lakukan? Al-Falah membuka puasa 500 sampai 1000 porsi tiap hari. Anak-anak muda itu yang motong semangka, masukin bagi-bagi korma, bikin teh, ngelayanin jamaah. Akhirnya anak-anak muda saya kasih kesempatan. Anak-anak muda yang agak ganteng glowing, pakai jas, masuk pintu Al-Falah, selamat datang Bapak, silakan. Melayanin begitu. Kayak di sini mungkin among tamu. Ya, pernikahan kan ada yang ceder di depan itu, Bapak silakan Bapak sopnya sambil dioles minyak wangi. Ya, itu. Terus nanti ada yang nata sandal yang ngadep sini dibalikin ke sana, ada yang parkir. Udah kasih kegiatan itu. 1 bulan anak muda ramai banget. Buka puasa kita kasih, sahur kita siapin, pokoknya betah.
asik ya di masjid ya, banyak temennya, ada wifi, makan gratis dan lain sebagainya. Nah setelah selesai menjelang Idul Fitri saya kasih amplop satu-satu dan tak kasih parcel satu-satu. Cerita kepada orang tua, asik di masjid dapat amplop, asik di masjid dapat parcel. Itu yang kami lakukan. Sentuh anak muda sesuai dengan kemauannya, nanti dia akan cinta ke masjid. Cuma jarang takmir masjid memberikan ruang, memberikan panggung, memberikan kesempatan dan memberikan uang untuk anak muda. Nah yang penting uang itu anak muda. Jadi ke masjid bukan diajak, nak mas ayo ngaji apa? Bulughul Maram. Apa tuh Bulughul Maram? Wah nggak tertarik. Tapi kalau mas udah makan tuh belum? Belum pak, ayo kita makan. Itu seneng. Jadi jangan diajak ngaji yang berat-berat. Tafsir, Ibnu Katsir, Sahih Bukhari berat. Tapi kalau diajak makan, seneng. Gitu ya. Ini siapa ini? Sudah berapa hari di sini? Udah lama pak, sebulan. Udah mau ke sekolah kasih uang saku. Gitu. Sama di Gorontalo, saya bina masjid Gorontalo. Tuh anak-anak mudanya seneng, bahkan anak-anaknya. Saya kasih usulan setiap datang subuh kasih 5.000. Masya Allah sekarang 70 anak setiap subuh datang ke Masjid Al-Muqarrabin. Walaupun anaknya orang kaya, walaupun anaknya orang berada, tapi ketika disentuh itu ternyata anak-anak itu senang ke masjid. Ini teknik loh ya, apalagi sampai ada bakso, nanti kapan sarapan bakso. Atau mungkin sini kan ada empek-empek kan lah ya, sampai subuh minum teh sama empek-empek. Nah itu kan pasti asik itu. Gitu cara menarik anak muda. Kalau sudah cinta di masjid, anak muda di Al-Falah itu sering saya sampaikan kasih 6I, wifi. Jadi masjid ada wifi. Yang kedua konsumsi. Yang ketiga adalah kopi. Yang ketiga adalah rekreasi. Gaji, kalau sudah akil balik kita carikan istri dan suami. Jadi masjid sampai memikirkan bagaimana dia nanti berumah tangga. Ini yang kami lakukan sehingga anak muda sudah punya harapan. Gak punya pekerjaan, kita carikan. Pokoknya asal mau berkhidmat dulu. Berkhidmat itu memperbaiki diri, mau belajar Al-Quran, mau belajar sholat dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan kita asuh. Maka anak muda itu harus ada pengasuhnya. Gitu Bapak, mudah-mudahan perumahannya ada berapa kakak Bapak di masjid tersebut? Berapa masjid? 2. Berarti kalau dibagi 1.000 lah ya. Nah, yang ke masjid berapa jiwa? Berapa jamaah? Kalau tadi berapa? Subuhnya berapa? 250. Sekarang dihitung ya, kalau 1.000 kakak itu berapa jiwa gitu ya. Ini kasar saja. Kalau rata-rata satu kakak punya anak berapa? 2. Ya. Berarti 1.000 kali 4. Suami, istri, anak 2. Berarti 4.000. Yang ke masjid 250. Yang belum ke masjid berarti tinggal 3.750. Anggap aja mungkin ada yang non dan sebagainya. Ini namanya pemetakan jamaah. Kalau di Jogokaryan itu dipetakan. Yang sudah ke masjid hijau, yang ke masjidnya kadang-kadang kuning, yang tidak pernah ke masjid merah. Oh ini bapak ini masih merah, oh ini sudah kuning. Gitu ya. Yang bisa ngaji dan bagian dipetakan, itu namanya pemetaan jamaah. Maka di buku saya ini mengorganisasi, memobilisasi dan menggerakkan orang mau ke masjid. Kalau ini sudah fasilitasnya keren lah. AC-nya nyaman, karpetnya empuk, sound sistemnya bagus. Ya tinggal bagaimana untuk mengadakan berbagai macam event dan tentunya media sosialnya semakin ditingkatkan. Masya Allah. Tadi pagi juga pikir subuhan juga ya. Ya. Sudah pada pulang tapi ya. Maaf tadi tidak bisa ketemu. Cukup saya pikir. Silakan yang lain. Baik silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya? Oh dari sana. Saya duluan ya. Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf duluan.
Ustadz Kusnadi yang saya hormati dan jamaah sekalian, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan singkat saja. 1, di masjid saya tidak tinggal di masjid itu Pak, tapi saya ada rumah di komplek perumahan masjid itu. Jadi yang pertama, saya sempat beberapa kali sholat di situ, menanya ke takmirnya, mengapa ini ibu tidak ada yang ke masjid. Nah, rupanya ada sejarahnya bahwa ada seorang guru ngaji yang berfatwa gitu, ibu-ibu tidak harus sholat di masjid. Jamaah ibu-ibu hukum ke masjid itu tidak harus ke masjid itu. Jadi sekarang ibu-ibunya nurut itu. Jadi banyak yang ibu tidak ke masjid. Nah, itu terkait dengan itu bagaimana strategi menarik kembali ibu-ibu. Yang kedua, di komplek perumahan itu Pak, banyak firqoh gitu ya. Aliran pikiran gitu ya. Jadi karena gara-gara aliran pikiran yang berbeda tadi ya, ada yang malas, yang tidak ke masjid, yang tidak mau sholat ke masjid, yang masjidnya sholat masjid ke masjid luar komplek. Jadi belum optimal jamaahnya. Nah, itu bagaimana kira-kira strategi dan teknis untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir, masjid yang di perumahan kami itu dikelola oleh yayasan Pak. Jadi oleh yayasan yang pengurusnya tidak ada di sana. Jadi yayasan kami berniat supaya masjid itu dikelola oleh warga gitu ya, dikelola oleh warga biar betul-betul membumi gitu, biar betul-betul beraktivitas real di tengah masyarakat. Kami tertarik dengan teknik-teknik yang disampaikan oleh Ustadz Kusnadi dan belajar dari masjid yang sudah Bapak manajemenkan. Nah, itu bagaimana kira-kira Pak 3 hal itu secara. Yang pertama tadi ibu-ibu yang tidak mau lagi ke masjid gara-gara ada fatwa mengatakan ibu-ibu tidak harus ke masjid, haram hukumnya. Sampai begitu. Sampai begitu Pak ya. Jadi tak galak lagi dia ke masjid ibu-ibu itu. Sepi ibu-ibu di masjid itu. Padahal masjidnya cukup bagus yang ada di Jalan Macan Lindungan. Saya tidak perlu sebutkan. Oke. Saya tidak perlu sebutkan masjidnya di Jalan Macan Lindungan. Demikian Pak. Baik. Oke, yang kedua silakan tadi Ustaz, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustadz Kusnadi, alhamdulillah bisa jumpa kembali. Kemarin nggak sempat kita ngobrol di Tasik Ustadz. Saya Dedek dari Baker Subuhan Sriwijaya Ustadz. Jadi ada pertanyaan saya Ustadz, untuk mensinergikan pengurus masjid yang rata-rata sudah senior dengan para pemuda yang kata Ustadz bilang tadi Ustadz. Kadang pola pikir beda generasi ini kan beda Ustadz. Kadang kita mau bikin event kayak Ustadz tadi bilang, kayak event-event kepemudaan misalnya kayak freestyle apa segala macam di halaman masjid itu biasanya suka ada kontradiktif dari pengurus-pengurus yang senior. Terus juga masalah pendanaan tadi Ustadz. Kadang dari pihak pengurus juga khawatir untuk dana yang mereka gunakan itu untuk operasional masjid ke depannya itu dari mana gitu kan, penuh kekhawatiran. Sedangkan kami kadang yang pengen punya event itu disupport penuh sama masjid kan. Mereka bilang dana nggak ada, cuman kadang ya suka-suka nahan suka nahan kas masjid gitu. Yang utamanya itu tadi Ustadz, gimana kira-kira menyamakan persepsi antara sesepuh sama generasi muda ini Ustadz, biar sama-sama enak gitu kan, ada tips and triknya itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Karena berapa pengurus tuh pengennya, pengen masjid kayak Joko Karyan, pengen masjid kayak Sejuta Pemuda, pengen masjid seperti Al-Falah. Cuman begitu konsep yang ditawarkan ke mereka tentang masjid-masjid yang mereka sebut, mundur teratur gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana ibu-ibu yang enggak ke masjid lagi? Ya, ini memang di Jawa juga ada yang salah satu ustadz itu mempunyai fatwa tersebut ya, sehingga ibu-ibu akhirnya
nggak mau ke masjid lagi. Kalau yang di Sragen malah justru yang menghidupkan masjid ibu-ibu. Ya, di Sragen Masjid Raya Al-Falah, hampir mayoritas semua pengajian mayoritas yang datang ibu-ibu. Ya mungkin ketika meyakinin fatwa tersebut akhirnya mundur teratur. Bahkan subuh itu yang datang adalah ibu karena didampingin sama keluarganya. Ya, memang kami membuat mengajak itu satu keluarga ke masjid semua sama anaknya sekalian. Anaknya kecil ke masjid, ibunya ngaji dan sampai suruk setiap hari. Apalagi yang umurnya sudah 50-60 tahun di Al-Falah paling banyak. Jadi betah ke masjid. Bahkan kemarin yang lagi bagus, apalagi viral, Ibu Endang, umurnya 58 tahun, sudah ke masjid Al-Falah 2 tahun, ditinggalkan suaminya, di anaknya di Surabaya, ibunya sendirian, konsultasi sama tukang parkir Pak Heri. Pak Heri tolong sampaikan ke Pak Kusnadi sekiranya ada duda saya masih mau. Nah itu. Akhirnya sebulan yang lalu nikah Pak, dapat duda umur 59. Ibunya umur 58. Jadi masjid solusi perjodohan. Nah, jadi sampai ngurusin hal gitu. Masjid tidak hanya tempat sholat, tapi masjid adalah solusi umat. Bahkan yang sekarang kami lakukan mungkin bisa dilakukan di sini. Tidak harus fokus bangun selesai, tapi dimakmurkan dulu kalau masjid-masjid yang lain ini. Ini kan masih kurang 5 miliar, tapi fokusnya sekarang adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan jamaah. Apa yang kami lakukan? Membuka biro konsultasi penyelesaian hutang. Jamaah masyarakat yang punya hutang, maka masjid membuka layanan pendampingan penyelesaian hutang. Ramai Pak itu jamaahnya. Karena banyak masyarakat yang punya hutang. Nah, akhirnya ada yang salah satu jamaah punya utang 8 miliar. Alhamdulillah selesai. Ini ada yang punya jamaah utang 4,9 miliar, tinggal 250 juta. Nah, untuk yang kecil-kecil punya pinjaman pinjol, rentenir dan sebagainya, itu juga kita bantu dibayar tanpa ada tambahan. Namanya Qardul Hasan. Itu rame. Jadi sekarang gimana syaratnya bisa dapat pinjaman uang untuk pinjaman membayar rentenir dan pinjol? Syaratnya ngaji di masjid, sholat di masjid, nanti dibayari sama masjid. Kalau yang dibantu orang pasar itu biasanya ngemplang dan nggak bayar lagi. Maka syaratnya adalah harus berjamaah. Apalagi syaratnya? Syaratnya berkelompok minimal 5 orang baru kita cairkan. Jadi masjid solusi umat. Ada yang sakit, nggak punya duit, masjid yang bayarin. Jadi tidak hanya, ya coba di komplek tadi 1000 kakak, problematika apa kira-kira? Mungkin kalau orang kaya nggak ada masalah kali ya. Tapi kalau di perumahan kami banyak masalah. Ya masyarakat menengah ke bawah itu. Ada pemakaman, masjid yang ngurusin, ada yang sakit, masjid yang ngurusin dan lain sebagainya. Ya kalau mungkin belajar masjid perumahan elit itu di Masjid Darussalam di Cibubur sama masjid di Bintaro Jaya, MRBC. Nah itu masjid-masjid yang menengah ke atas. Kalau Al-Falah itu ya masjid sedang untuk kota dan kabupaten. Banyak firqah, ya itu biasanya kalau masih melihat banyak perbedaan gitu, ya kalau nggak nyaman ya tinggal pindah aja sesuai mana yang cocok. Kan masjid punya aturan masing-masing. Mungkin pakai mazhab Syafi'i yang subuhnya pakai kunut ya karena sudah diputuskan sama takmir, ya sudah. Ya kalau di Muhammadiyah tidak ada kunut ya memang begitu. Ya, jadi tinggal milih saja mana yang mantap. Nah, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau Al-Falah itu kan sebetulnya amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Maka amaliyahnya adalah Muhammadiyah, pakai tarjih. Tapi bila ada tamu yang sekiranya tamu itu penting dari luar kota, tamu agung boleh. Contoh, imam besar Masjid Istiqlal. Izin Pak Gus, besok saya mau berkunjung ber-17 akan subuh. Diperbolehkan nggak saya imam masjid? Oh silakan Bapak dengan sehati. Tapi masjid sini kan nggak pernah kunut Pak. Kalau seandainya saya pakai kunut, oh silakan pakai kunut. Kami sampaikan pada seluruh jamaah hari ini pakai kunut, Pak. Kemarin kedatangan tamu dari Damaskus, Zuri imam internasional yang mencetak imam-imam seluruh dunia. Mazhabnya Syafi'i, sedangkan di Al-Falah nggak pakai kunut. Nggak usah ada pengumuman, langsung pakai kunut, nggak masalah.
Dan yang bermasalah saat ini yang protes kunut dan sekarang sudah tidak pernah subuh di masjid. Nah, itu yang masalah. Yang protes sudah tidak pernah ke masjid akhirnya. Jadi nggak usah terlalu banyak kalau masih pandangannya firqah dan perbedaan itu, ya kita harus menghormati. Saya posisinya di mana jamaah, yang ngikutin imamnya seperti apa. Di yayasan, dengan yayasan yang tidak pernah hadir di masjid ya ini yang bisa akhirnya masjidnya nggak keurus. Ya, karena nggak jelas siapa otoritasnya, nggak jelas siapa komandonya. Maka ya harus diperjelas siapa takmirnya, siapa yang ngelola. Jadi ada takmir, ada badan eksekutif. Kalau Al-Falah, takmir itu saya, dapat SK. Tapi saya tidak bisa maksimal di masjid, maka saya ngangkat direktur utama masjid. Nah, di Al-Falah pakai direktur utama, Pak. Jadi kalau ditanya kerja di mana masalah, direktur utama Masjid Raya Al-Falah. Nah, kayak perusahaan gitulah ya. Seneng anak muda gitu. Nah, di mana bendahara masjid kurang keren, financial and admin. Nah, bagian listrik itu engineering. Nah, itu. Bagian bikin minuman, bikin masakan, food and beverage. Nah, itu. Itu kami lakukan sehingga strukturnya itu direktur utama, manajer operasional, manajer Baitullah, manajer Baitul Muamalah, manajer semua, manajer media. Di mana Pak? Manajer media. Nah, seneng gitu. Bagian nyoting, wah nggak keren gitu ya. Bagian media dengan konten narasi yang bisa bisa dinikmatin oleh jamaah. Gitu ya, sekarang dakwah harus begitu. Maka masjid harus ada digital fundraising, ada ramah digital, ramah anak muda. Sudah, yang ketiga, bagaimana mensinergikan takmir yang senior sama yang muda. Sering ketemu, sering rapat. Al-Falah juga awalnya butuh waktu setahun untuk menyamakan pemikiran antara bapak-bapak dengan anak-anak muda. Jadi sering rapat. Terus nanti diputuskan keputusan kegiatan masjid berdasarkan keputusan rapat. Jadi yang nggak hadir rapat berarti nggak usah protes. Disepakatin dulu. Nah, saya tingkatkan rapatnya jangan di masjid. Ya. Rapat takmir masjid pindang umak. Nah, gitu. Atau di warung sederhana gitu. Sesekali. Insya Allah nanti dicek ya bakso granat. Nah, nanti tinggal bilang Pak, insya Allah gratis ya Mas ya. Oh sudah oke Pak. Bagi takmir masjid rapat di bakso granat gratis. Baik loh, serius sudah saya izinkan Pak. Nanti kasih yang pedes biar kapok. Dan itu ada tekniknya Pak. Saya itu makan di dapur Leli, makan bareng gitu. Nanti ada SOP makan. Ya Allah, semoga makanan ini menjadi energi untuk beramal soleh. Ya Allah, semoga makanan ini menjadikan hamba-Mu pandai bersyukur. Ya Allah, semoga yang memiliki bakso granat Engkau sehatkan, Engkau kuatkan, banyak sedekah, keluarganya sakinah, anaknya soleh dan solehah. Kata-kata yang terakhir agak kenceng biar didengar pemilik warung. Itu namanya adalah makan gratis bayar doa. Saya makan habis 3,5 juta di dapur Leli gratis 2 kali. Udah gini aja kalau rapat takmir masjid di dapur Leli. Oke ya bakso granat. Ya nanti kasih setengah mangkok nggak apa-apa ya. Bercanda. Artinya apa? Beliau orang baik Pak. Artinya apa? Sudah ngasih tempat. Bayar doa sama takmir masjid. Doanya kan makbul Bapak ini. Insya Allah baksonya akan semakin banyak. Loh, udah saya kasih buka pintu rezeki. Saya Masya Allah sejak di Palembang sini, saya makan selama 3 hari nggak ada yang bayar. Kemarin di Umak, ya pindang Umak. Saya sudah selesai makan, Mas Aziz datang, langsung beliau yang bayar. Tadi habis ngisi di masjid Jami ya, bersama bapak-bapak tadi kan ya. Saya juga sarapan tadi di situ ya, telur setengah matang sama nasi kuning sedikit itu ya. Langsung ada takmir masjid dari Jami tadi. Pak Kus sudah saya bayar semua. Nah, itu berkahnya ngurus masjid itu ya. Banyak hal kasio ya. Ya, kasio dikasih orang.
Alhamdulillah gitu. Gitu ya, sering ketemu, sering rapat, sering diskusi, sering komunikasi, insya Allah. Ya, kalau kok bisa yang muda-muda sering berkunjung ke yang bapak-bapak. Ya, ketika berkunjung pakai empek-empek, dibungkus dikasih hadiah. Itu namanya tahaddu tahabbu. Berikan hadiah maka akan timbul kasih sayang. Saya banyak ngasih apa ya? Kalau berkunjung ke donatur itu biasanya saya bawa ayam 1 ekor, tahu bakso 1 box, sama roti 1 box. Datang. Rumahnya 17 kilo. Assalamualaikum Pak Gianto. Oh iya, ada apa Pak Kus? Nanti pengen silaturahmi Bapak. Oh iya ya, saya bersama Ustadz Lutfan Imam. Datang rumahnya 17 kilo dari Al-Falah. Kami berkunjung sama Bapak, saya lihat Bapak sering sholat duhur sama asar di Al-Falah. Oh iya Pak, saya jemput anak saya sekolah di Biru, Masya Allah Pak, sudah menambah jumlah jamaah Al-Falah. Bentuk rasa bahagia kami Pak, ini ada hadiah ayam 1 ekor, roti dan tahu bakso. Nah, karena saya tahu ini orang kaya, maka saya datangi. Pas mau pulang nyatar mobil, Pak tunggu ya, Pak saya nitip gula 2 kintal. Jadi ayam dan bakso tadi 300.000, pulang dapat gula 2 kintal. Nyata ini saya lakukan terus. Ya, mungkin takmir berkunjung ke Bakso Granat, doakan insya Allah nanti banyak berkahnya. Ya. Ini namanya SPD, spesialis pembaca doa. Yang kami lakukan, ya saya datang ke Surabaya, ke Aulia Fashion. Saya bawa imam dari Palestina, hafidz Quran, bahasanya bahasa Arab gak bisa. Pak Agus kok berkunjung ke sini? Iya, pengen mendoakan pabriknya Aulia Fashion. Iya, pabriknya didoakan Pak, Masya Allah. Sang imam kasih 10 juta untuk Masjid Raya Al-Falah, saya sumbang 1 unit mobil Evalia, dapat 150 juta. Ini adalah teknik, ya ini kan bisa datang ke Ustadz Jerry Sulaiman, terima kasih sudah menulis berapa halaman Pak? 550 dan Masya Allah sekarang sudah terkumpul 10 miliar. Terima kasih Mas Diri Sulaiman, datang ke sana. Kalau tidak bisa datang, namanya adalah doa voice note. Nah ini teknik-teknik. Semoga Pak Zainuri dan keluarga orang baik, orang soleh. Nah, doa ini diucapkan ketika qiyamul lail. Tapi qiyamul lail beneran, ya. Jangan siang-siang didoakan, nggak manjur. Pak Zainuri, saat ini saya lagi qiyamul lail di Masjid Raya Al-Falah. Semoga Bapak diberikan umur yang berkah, diberikan keluarga yang sakinah, anak soleh dan solehah. Bila punya hutang segera Allah lunaskan ya Allah. Insya Allah ini qiyamul lail di penghujung Ramadan, doanya sangat manjur, ya Allah mudahkan semuanya. Kirim Pak Zainuri. Nah, pagi transfer 40 juta. Nanti dipraktekkan Pak ya. Tapi yang didoakan yang kaya-kaya dulu ya. Ini nyata gitu ya. Ini saya ajarkan ke Mas siapa itu Bangun, tahu ya Mas Bangun. Masjid Khairul Ummah. Pak, tolong dong ajari Pak, ini saya mau beli tanah 2,5 miliar Pak. Terus gimana caranya? Ya sudah tak kasih malam itu malam-malam semua didoain, saya didoain tapi saya belum bayar juga gitu ya. Saya yang ngajari. Sekarang tinggal 300 juta kurangnya. Ya, alhamdulillah. Ya doa tengah malam qiyamul lail. Tapi ini yang mendoa juga memang qiyamul lail beneran, doanya khusyuk, doanya itu ya mantep gitu ya. Jangan siang-siang bikin voice note gini, nggak cair nanti. Gitu Mas, ya saya izin nanti sampai 9:30 ya atau lewat sedikit ya, karena saya persiapan ke bandara. Oke baik, Ya. siap. Baik, pertanyaan Satu lagi. tadi. Silakan. Satu lagi terakhir ini saya kira Ya, yang boleh. sangat penting ini. Saya dari Masjid Baitur Rahman sini Pak, sebenarnya teman Pak Najib ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya minta rahasia dari Pak Kusnaidi itu masalah manajemen keuangan ini. Memang ini yang sangat vital, itu biasanya di masjid itu selalu itu yang diributkan kan. Manajemen keuangan ini artinya bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber dana itu, apakah ada donatur tetap atau cukup seperti yang dikatakan Pak Kusnadi tadi ya Pak, dengan doa begitu. Karena
bagaimana kita mau seperti menggerakkan misalnya 50 orang pemuda dengan gaji 9 juta tadi Pak ya, kalau sumber keuangannya masih tersendat-sendat. Karena sekarang ini kita kan mau menyelesaikan masjid ini saja kan masih minus kas kita, masih banyak utang kan ya. Sudah kita coba dengan Pak Najib ini berbagai macam cara kan, masih belum efektif sekarang ini. Mungkin ada trik-trik rahasia tertentu sehingga artinya sumber pendanaan masjid, sumber keuangan masjid itu menjadi sesuatu yang banyak dan tak terbatas bila perlu, sehingga kita bisa menjalankan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Kusnadi, menggaji imam yang lebih tinggi. Kalau saat ini masih terbatas, kita baru bisa menggaji imam mungkin sekitar berapa Pak Najib, 2,5 juta itu. Sekitar 2,5 juta. Apalagi kita mau menggaji marbot, menggaji segala, masih sangat terbatas sekali. Nah, artinya trik-trik yang kita perlukan untuk pendanaan masjid itu yang bisa melayani umat ini semakin banyak, seperti apa rahasianya? Makasih Pak. Ya. Pak Agus, nanti izin ada satu pertanyaan tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, ini nama saya Jaya, mengikuti perkembangan Masjid Raya Al-Falah itu semenjak saya di Jogja dulu pun saya lihat, terus Ustadz juga saya ikuti di akun YouTube-nya menjelaskan mengenai berkunjung ke Jogokarian sampai ke Ustadz Luqmanul Hakim di Kalimantan. Ustadz Luqman itu sekamar dengan saya dulu Ustadz, waktu ngajar di pondok. Jadi beliau 2003, saya 2004, sekamar dengan beliau. Jadi banyak sedikitnya ya pernah saling pakai sepatu lah dengan beliau itu. Jadi yang ingin saya sampaikan dengan Ustadz Kus ini, tadi beberapa sudah dijelaskan dan mungkin ada sedikit kesamaan, yaitu bagaimana cara langkah-langkah trik kita untuk membina para donatur ini. Jadi membina para donatur agar mereka memberi dan mereka memberinya ini selalu ada keberlangsungan gitu nah Ustaz. Terus yang kedua, apakah ada yang kita berikan untuk jamaah yang sifatnya itu tidak terputus? Kalau seperti uang 5.000 terputus, semuanya terputus. Jadi maksudnya apakah pernah ada trik yang kita jenjang sekolahnya diberi oleh masjid dan istilahnya keberlangsungan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah ya. Baik, silakan. Baik, yang pertama tadi masalah dana. Di sini ada nggak Pak? Jamaah yang pengusaha gitu ada nggak? Jamaah sholat. Dia pengusaha. Oh pensiunan ya. Yang pengusaha gitu belum ada ya? Oh ya, kalau saya sama Pak Jazir kalau ada pengusaha sesekali maghrib sama ngisak suruh imam. Bapak imam pasti dia nggak mau. Oh saya nggak biasa nggak ngerti. Tapi bapak mau nggak pahala imam? Oh ya mau, gimana? Gaji imam. Ah gitu. Ada ya? Enggak teknik donasi maksudnya. Besar belum? Oh gitu. Ya dihadirkan Pak, namanya pengajian tajirin. Nah, tajir, jadi orang-orang tajir. Nah, itu namanya pengajian para pengusaha. Di Al-Falah saya adakan pengajian khusus para pengusaha. Jadi itulah yang donatur-donatur Al-Falah secara offline. Bagaimana sih cara cari dana? Satu Pak, media Pak. Harus media. Instagram, Facebook, YouTube. Nah, TikTok. Nah, tinggal kontennya. Kenapa Masjid Sejuta Pemuda dalam waktu 1 hari ada donatur 800 juta? Kontennya bagus. Masjid Sejuta Pemuda dirobohkan gitu ya kalau salah. Nah, Masjid Sejuta Pemuda dirobohkan padahal cuma dipotong sedikit karena mau dibangun. Wah, orang lain kan kaget itu. Nah, slide kedua bukan dirobohkan tapi mau dibangun karena jamaahnya sudah tidak muat ya, gitu. Terus dijelasin lagi barang siapa yang membangun masjid maka kelak akan dibangunkan surga. Terus di konten 10 layar 3 jam dapat terkumpul 80 juta, 1 hari ada 1 orang ngasih 800 juta. Duitnya dari mana? Bahkan dari luar negeri. Kalau Masjid Pemuda Indonesia itu ada yang dari
Eropa, dari Jepang, dari Belanda, dari Spanyol, dari luar negeri rata-rata. Nah, karena apa? Sosmed. Maka media ini, masjid ini darurat media. Jadi dana saat ini fundraising harus ada medianya. Maka rekrut anak muda, pelatihan untuk media berkaitan dengan dananya dari mana. Kalau saya tuh pedagang ayam, maka jaringan saya pengusaha. Maka saya door to door, saya kunjungin, saya doakan pabrik roti, fashion, pengusaha-pengusaha saya datangin, dan akhirnya itu menjadi donatur Masjid Raya Al-Falah. Gitu ya tadi pertanyaan yang pertama. Sama apa tadi Pak? Cukup? Baik. Terus yang kedua, membina donatur. Kunjungin, datangin, doakan, kasih hadiah. Kunjungin, datangi, silaturahmi, bawa hadiah, dan didoakan. Itu yang kami lakukan. Jadi takmir masjid harus sering turun ke bawah, turun ke lapangan, sehingga kita ngerti kondisinya. Ya, kayak kemarin hari Rabu, saya sebelum berangkat ke sini, saya berangkat ke sini kan Kamis ya, saya Rabu pagi masih. Kami sampaikan Bapak semua besok Rabu pagi kita khataman Al-Quran. Maka untuk membahagiakan para jamaah, insya Allah masjid akan menyiapkan nasi liwet serta lauk pauknya. Ya, saya umumkan. Kami mohon ajak suami istri dan sanak keluarga tetangga untuk makan bersama, ngaji bersama di Masjid Raya Al-Falah. Tapi apabila dari jamaah yang sekiranya longgar rezekinya mau mentraktir, disilahkan saja. Saya pulang langsung ditelepon Pak Janeuri, Pak Kus, Mbok jangan liwat. Lah apa Pak? Nasi kebuli, dagingnya dari saya. Saya di rumah ada daging 13 kilo, nasi kebulinya sana yang pesen. Oke, minta nomor teleponnya pesanan nasi kebuli, saya kirim akhirnya. Akhirnya semua yang bayarin Pak Jainuri. Nah nanti pas sana didoakan, semoga Pak Jainuri sehat selalu, sedekahnya banyak, bisnisnya lancar, utangnya lunas. Nah gitu. Teknik maintenance donatur. Gitu, terus apa lagi? Cukup ya? Oh iya, yang di Al-Falah kita kasih beasiswa. Ada yang S2 kita kasih beasiswa. Mas Aji, Mbak Rizky ngambil S2 di Makassar, kita bayarin. Ada yang Mas Ramadan kita kasih beasiswa. Dan sekarang lagi kita berangkatkan umroh di Tanah Suci. Nah, yang muda-muda, pokoknya yang sudah ngurus masjid, ya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, ya berarti kita biayai. Ini lagi satpamnya upgrading, pelatihan, diklat, nah kita bantu. Nah, ini Mas Lutfi ikut pelatihan training nasional dan ikut tes BNSP, nah, ini kita support. Nah, sehingga apa? Orang itu cinta ke masjid dan betah di masjid. Ya? Oh iya. Sini. Berapa Pak? 300 sampai 700 sebulan. 300 sampai 700. Iya. Belum banyak. Belum 1 miliar. Iya. Oke baik, sudah cukup tadi Pak? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut tadi ya sudah kita sampaikan, sudah kita bertanya tadi kepada Pak Kusnadi. Mohon maaf karena berhubung waktu segini dulu pertanyaan yang disampaikan. Tapi insya Allah dari pertanyaan dari rekan-rekan takmir dan juga jawaban telah diberikan itu insya Allah sudah menjawab segala problematika atau urusan pokok yang menjadi urusan dari tiap masjidnya seperti itu. Oke baik, seperti itu. Oke, sekarang kita untuk nextnya mempersilakan kepada founder Sahabat Takmir yaitu Ustadz Bayu Ari Wibowo untuk bisa menyampaikan beberapa hal untuk follow up ke depannya seperti apa dalam rangka untuk membina atau untuk bisa mewadahi segala urusan rekan-rekan takmir di Kota Palembang ini seperti itu. Sini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya harus terus semangat ya, masya Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
diizinkan, mohon izin Bapak, Ibu, Ayahunda semuanya untuk bisa sedikit bicara. Alhamdulillah dari subuh tadi membersamai Prof. Ki Kusnadi, sudah meruqyah takmir se-Indonesia tadi, kumpul di Masjid Muhammadiyah. Nah itu Masya Allah, dari Gorontalo dan sebagainya, mereka semua pada semangat untuk belajar. Di sini juga semangat ya Wak, Ibu. Nah, kira-kira dapat ilmu banyak nggak dari Pak Kus tadi? Nah, pingin nggak dipraktekin? Nah, kira-kira masih bingung nggak gimana praktekinnya? Nah, bener nggak? Nah, pengalaman kami di Lampung, saya mohon izin memperkenalkan diri, Mas Bayu aja panggilnya. Bayu Aribowo dari Lampung, salah satu founder dari Amal Usaha Sentra Masjid, dan di Lampung sedang merintis namanya Surau BMC baru 3 tahun. Nah, nanti bisa diketik di IG ya. Nah, tadi malam baru ketemu Pak Kus juga di Bakso Granat, diiklankan ya, Mas Aziz. Masya Allah baksonya mantul banget gitu ya, anget-anget pas hujan. Nah itu mantep banget. Terus subuh tadi sudah di masjid bersama Pak Kus. Saya lihat kok ada koper, ada tempat tidur gitu, kasur gitu. Wah, beliau ternyata teman-teman pesertanya dari berbagai daerah pada nginep di hotel, tapi beliau malah nginep di masjid. Nah, masjid sudah menyatu dengan darah dagingnya kayak gitu. Masya Allah. Nah kita pingin terus belajar dengan beliau gitu ya. Nggak bisa belajar cuma sekali gitu kan. Kuliah aja bertahun-tahun ya Ustadz ya. Gitu ya. Nah, apalagi ilmu tentang memakmurkan masjid dan menyamankan ini butuh proses. Dan alhamdulillah saya juga sudah kedua kali ke masjid ini, dapat inspirasi banyak ya. Masya Allah. Dan ingin banget bisa silaturahmi lebih lanjut. Salah satunya dengan kebingungan pertanyaan tadi, insya Allah saya rasa tidak cukup puas dijawab di sini. Maka perlu dibuat namanya FGD ya, Forum Group Discussion ya. Nah kita coba, mudah-mudahan berhasil, dan teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya biar nyaman gitu ya. Itu nanti kita bagi per kelompok Pak, per masjid mungkin. Agar kita diskusinya lebih intens, problematika apa saja yang Bapak Ibu sedang hadapi, dan nanti kita akan belajar bareng di situ. Nah nanti dibuat koordinator per kelompok. Nah harapannya setelah acara ini nggak selesai, karena biasa kita ngadain event bisa ratusan gitu, pulang bingung gitu ya, mau curhat sama siapa, mau diskusi sama siapa gitu. Nah insya Allah selain nanti ada teman belajar, bahasanya kita bukan lebih baik Pak ya, cuman sama-sama mau belajar. Di sini ada Mas Aziz, Masya Allah, yang sudah bikin mamam ya, musola makan-makan. Nah ada materi beliau yang bisa menginspirasi Bapak Ibu yang mungkin masjidnya pingin dimakmurkan, salah satunya program makan-makan. Nanti beliau bisa jadi mentor di situ atau teman belajar. Nanti Bapak Ibu juga pingin program fundraising, ada digital fundraising. Ada bingung anak mudanya sepi, nah nanti ada strateginya semuanya. Nah itu nggak bisa dibahas dalam waktu yang singkat. Insya Allah ada grup-grup tadi yang membuat kebingungan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa tercerahkan. Waduh, suaranya keluar. Oke, mungkin itu sepakat nggak Pak Bu untuk dibuat grup kelompok ya. Nah kita coba workshop ya mungkin bahasanya ya, kerja ringan lah gitu ya per kelompok ya, nanti masjid yang terdekat atau masjid permusola. Nah sementara itu nanti harapannya sih nanti per kecamatan, per kelurahan dan sebagainya bisa sambil belajar. Kalau di Lampung alhamdulillah insya Allah tanggal 30 November satu kecamatan ada 100 masjid mau belajar kayak gini juga. Jadi nanti dibuat 9 kelurahan jadi 9 kelompok. Agar apa? Setiap subuh, setiap Sabtu di sana keliling Pak, di masjid ini, nanti di masjid sebelah lagi, sehingga saling memakmurkan masjid-masjid sekitar. Insya Allah itu menjadi sebagaimana janji Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi. Harapannya itu semua kebangkitan umat Islam lahir dari masjid. Insya Allah itu menjadi amal jariah kita semua ya. Mungkin itu. Nah kelompok-kelompok mungkin Mas Aziz bantu tuh yang orang sini nih ya. Nah,
mohon izin Pak Bu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekitar 10 menit kita minta waktunya Bapak Ibu sekalian. Karena kegiatan ini jangan sampai cuman seremonial. Jadi kita bikin kelompok. Mungkin di sini tidak ada alamat, tapi kita coba untuk bikin per kelompok Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama dari MBR Polygon itu saya sebutkan itu sebelah situ Pak ya, kita kumpul nanti dibikin ketua timnya siapa. Jadi 5 masjid nanti pilih koordinatornya siapa. Oke, yang pertama Baitur Rahman, masjid tuan rumah di sebelah di sini. Mohon berkumpul seluruh anggotanya sama MBR Polygon. Langsung ke sini Pak, biar kita cepat. Baitur Rahman, MBR Polygon, Darul Hijrah. Darul Hijrah ada? Darul Hijrah sebelah sini. Ya, MBR, Baitur Rahman, Darul Hijrah sama Al Ikhlas Sako. Silakan. Sementara ada tim asisten dulu ya kali Ya. Silakan. Oke. Kelompok pertama itu sama yang ada dulu. Nah ini, nanti dibagi di sana. Oke. Bantu. Ya, jadi fasilitator ya. Fasilitator. Oke. Nanti ada kertas. Oke. Yang pertama Masjid Baitur Rahman.